Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 daring. Nah, kita masuk ke bab pertama ya, yaitu tentang expressions of offering and suggestions. Kalian tahu nggak sih atau pernah dengar nggak apa itu ungkapan offering dan suggestion? Offering itu artinya adalah menawarkan bantuan atau offering help. Dan suggestion itu adalah memberi saran. Jadi apa itu expressions of offering and suggestion? Yaitu ungkapan untuk memberikan bantuan atau menawarkan bantuan dan memberi saran. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari pasti kita selalu pakai ungkapan ini dong ya. Cuma bedanya sekarang kita belajar penggunaan kalimat offering and suggestion dalam bahasa Inggris. Yuk mulai belajarnya. Nah, what is expressions of offering? Apa itu ungkapan menawarkan bantuan? Mari kita lihat, ini adalah definisinya. Offering or asking for help is used to offer service or help to others, yaitu ungkapan untuk menawarkan atau meminta bantuan adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Pasti sudah tentu kalian pernah dong ya tahu atau enggak selalu menggunakan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan sehari-hari. Cuman bedanya kalian masih pakai bahasa Indonesia. Makanya ibu sekarang ingin mengajarkan kalian apa aja sih kosakata atau kalimat yang bisa kita gunakan saat kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Oke, next. Nah, you can use this. Kamu bisa menggunakan beberapa kalimat ini. Nah, 1 sampai 7 ini adalah kalimat yang sering atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Nomor 1, may I help you? Ayo, kalian sambil mendengarkan ibu, kalian juga bisa repeat atau mengulang apa yang ibu bacakan ya. May I help you? Artinya, maukah saya bantu kamu? Atau ada yang perlu saya bantu? Semacamnya, seperti itu ya. Nah, biasanya kan kalian, misalkan kalian nih, ada teman kalian yang sedang merenung ataupun sedang kesusahan, pasti kalian selalu ingin menawarkan bantuan kan, seperti adakah yang bisa saya bantu? Oke, kita masuk ke kalimat nomor 2. Would you mind if I help you? Bagaimana jika saya membantumu? Itu ya. Nomor 3, so I borrow his pen for you. Nah, yang di kalimat nomor 3 ini biasanya ketika kita ingin meminjamkan pulpen teman kita ke sahabat kita. Contoh nih, sebagai contoh biar kalian bisa memahami dan mengerti ya. Misalkan ibu si A, nah ibu punya temen si B, nah ibu punya sahabat yaitu si C. Nah ibu nih sebagai si A, ibu nggak punya pulpen 2, tapi ibu ingin meminjamkan pulpennya si B ke sahabat ibu si C. Nah kita bisa nih ngegunain so I borrow his pen for you. Maukah kamu jika saya meminjamkan pulpennya si B ke kamu? Seperti itu ya contohnya. Nah, yang nomor 4 itu, what can I do for you? Apakah ada yang bisa saya lakukan untukmu?
Ayo bareng-bareng. What can I do for you? Apakah ada yang bisa saya lakukan untukmu? Nomor 5. Do you want something to eat? Do you want something to eat? Nah, ini nih para anak-anak perempuan yang sering ke kantin. Misalkan kalian nih, teman kalian sedang sakit dan dia tidak bisa untuk pergi ke kantin dengan kalian. Nah, kalian bisa nih menawarkan makanan ke teman kalian. Apakah kamu inginkan sesuatu untuk kamu makan, atau enggak bisa kayak bahasanya, mau enggak kamu nitip, kayak gitu, nitip makanan ke saya, kayak gitu ya persamaannya. Nah, ini nomor 6. Could I bring your book to the library? Could I bring your book to the library? Maukah jika saya membawakan bukumu ke perpustakaan? Maukah jika saya membawakan bukumu ke perpustakaan? Bisa kalau kita mau ganti, misalkan kasusnya ibu mau membawakan belanjaan mamahnya ibu, contohnya, could I bring your stuff in the refrigerator? Maukah jika saya membawakan barang-barangmu ke dalam kulkas? Nah, bisa seperti itu. Bisa kalian ganti-ganti kata-katanya sesuai yang kalian butuhkan. Nomor 7. Would you like to if I pick you up from the school? Ini ada kesalahan ya, yang book to the library ini bukan yang di nomor 7. Kalian bisa hapus aja. Yang benar itu would you like to if I pick you up from the school? Artinya adalah maukah kamu jika saya jemput? Maukah kamu jika saya jemput kamu ke sekolah? Itu artinya. Nah, yang R book to the library itu ibu typo, maafin ya. Lanjut. Do you know, tahukah kamu, expressions of offering can be used when you want to help others, such as your close friends or for whom people that you meet in the street that needs your help. Artinya adalah ungkapan menawarkan bantuan bisa digunakan saat kamu ingin menawarkan bantuan kepada teman atau orang lain atau sahabat dekat kita yang kita temui yang sedang membutuhkan bantuan kita. Nah, itu ya secara lebih gampang definisinya. Nah, ini nih ibu mau nanya ke kalian. When was the last time you offer help to others people? Kapan sih terakhir kali kamu menawarkan bantuan ke orang lain? Hayo, kapan? Kasih tahu ibu ya, please tell me. Nah, selain itu, Bu, gimana sih ketika saya sudah menawarkan bantuan ke orang lain? Nah, orang lainnya responnya apa, Bu? Pakai bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu ada penerimaan tawaran atau penerimaan bantuan dan penolakan. Pasti dong, ketika kalian menawarkan sesuatu, pasti ada dua kemungkinan jawaban, yaitu diterima atau ditolak. Accepting itu artinya diterima, dan refusing itu artinya ditolak. Kita ke accepting dulu ya, respon yang diterima. Kita bisa pakai thank you. Kita juga bisa misalkan kayak may I help you to bring your book into the
library, atau enggak pokoknya semacamnya. Kita bisa nih sebagai orang yang dibantunya, oh thank you very much, kayak gitu bisa. Bisa kita pakai that's very kind of you, kamu sangat sungguh sangat baik, atau thank you very much, terima kasih banyak, atau alright, atau ya boleh, etc. dan lain-lain. Kalian bisa searching sendiri ya responnya seperti apa. Di sini ibu kasih beberapa sampel contohnya aja. Nah, respon yang ditolak atau refusing respon apa aja sih bu? Kita bisa pakai no thanks. Oh iya, ibu mau ngasih tahu nih, jika kalian ingin menolak bantuan seseorang, kalian harus menolaknya dengan cara yang polite. Polite itu apa sih? Yaitu sopan. Harus sopan menolaknya, nggak boleh seenaknya gitu ya. Kita bisa pakai no thanks, that's very kind of you but I can't, kamu sungguh sangat baik tetapi saya tidak bisa bla bla bla. Misalkan saya tidak bisa menerima bantuanmu, that's very kind of you but I can't accepting your help. Bisa kayak gitu. Bisa no, it's alright, really, tidak, semuanya sudah baik-baik aja gitu. Not really, I can manage it by myself, saya bisa melakukannya sendiri. Kalian bisa mencari macam-macam responnya itu di Google atau dimanapun ya, banyak. Ibu hanya kasih sampel beberapa yang sering dipakai aja ungkapannya. Oke, next. Nah, ini ada contoh dialog nih. Mr. George is cleaning his garden. He used many gardening tools such as sickle, hoe, spade, and big scissor. Billy is offering a help. Nah, di sini ada contoh percakapan singkat atau sederhana tentang, yang penting ada ungkapan menawarkan bantuannya ya. Kalian bisa terjemahin sendiri PR-nya, itu terjemahin ini. Billy, what are you doing, Dad? Mr. George, I'm doing to plant some vegetables. Saya sedang menanam beberapa sayuran. Can I help you? Nah, ibu udah kasih tahu nih, di sini ada ungkapan offering, yaitu can I help you? Mr. George, yes please, clean the soil from the grass after I hoe. Nah, menurut kalian nih, yes please to accepting atau refusing? Ayo. Karena ini adalah contoh, ibu kasih yang ungkapan accepting dulu ya, sudah ada jawabannya, yaitu yes please. Jadi dia mengiyakan, si Mr. George itu mengiyakan bantuan dari si Billy. Kata Billy-nya certainly, Dad. Nah, itu ya contoh dialognya. Next. Sekarang kita sudah masuk ke expressions of suggestion nih. Expressions of suggestion apa tadi yang ibu bilang? Ayo, pasti lupa ya. Expressions of suggestion itu adalah ungkapan memberikan saran. Nah, what is expressions of suggestion? Apa itu ungkapan memberi saran? Suggestions expression is the statement for giving advice to make someone better the next time. Ungkapan untuk memberikan saran atau nasihat agar seseorang melakukan hal yang lebih baik di lain waktu gitu. Jadi kita biasanya memberi saran ke siapa nih? Ke temen misalkan temen ngasih saran, baju aku nanti ke pesta harus pakai baju yang mana ya? Nah, kita sebagai teman pasti menyarankan pakai baju yang
sopan atau enggak yang rapi, yang formal dan semacamnya. Itu adalah contoh ungkapan memberi saran. Asking suggestion. Asking suggestion tuh artinya meminta saran. Bagaimana sih kalau kalian sedang meminta saran? Pasti bilangnya, ada saran gak buat aku? Apa kamu punya ide untuk ini? Itu contohnya. Atau enggak, menurut kamu gimana ya? Nah, itu adalah contoh dari asking suggestion. Di sini ada beberapa contoh ketika kita meminta saran nih. Yang pertama, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any ideas? Apakah kamu ada ide? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu ada saran untukku? What do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Can you tell me what I should do? Beritahu aku dong, apa yang harus aku lakukan. Please tell me what should I do? Ayo dong kasih tahu apa yang harus aku lakukan. Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikan aku nasihat tentang bla 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 bla? Contohnya. Terus, will you give me some suggestion please? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Nah, any ideas? Ada ide? Nah, itu beberapa contoh ungkapan meminta saran. Ya, ingat, ini adalah ungkapan meminta saran atau asking suggestion. Next. You might use this expression to give suggest for others. Nah, tadi kan meminta saran. Sekarang give suggest itu adalah memberi saran. Ketika nih ada orang yang meminta saran ke kita, apakah kamu ada ide untukku? Nah, kita wajib untuk memberi saran. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, I'd like to suggest that you should take a rest. Saya ingin menyarankan ke kamu kalau kamu itu harus istirahat yang cukup. Ini ketika ada yang sakit ya, kita bisa pakai example ini, bisa pakai contoh yang pertama ini. Terus yang kedua adalah you should bla bla bla, kamu harus. Nah, keterangannya apa? Kalian bisa tambahin. Yang penting kata pertamanya itu ada you should, ada make assure you, you must, you need, it's better for you, I advise you to, dan lain-lain. Itu artinya sama aja kayak saya sarankan kamu untuk, atau ya pokoknya intinya seperti itu. Kalian tinggal isi aja keterangannya apa, objeknya apa gitu. Oke, sampai di sini paham? Kalau gitu kita next ya. Nah, untuk merespon suggestion nih sama kayak tadi offering, ada ungkapan ada respon persetujuan dan ada respon ketidaksetujuan. Kalian bisa baca sendiri ya. Dan kalian bisa cari materinya di internet juga biar lebih jelas. Agreeing itu adalah respon yang setuju. Kalau disagreeing adalah respon yang tidak setuju. Kalian bisa lihat di situ dan bisa ngegunain respon di situ. Oke, next. Biar mempersingkat waktu. Nah, Ibu punya dialog singkat nih tentang saran, suggestion. Yang pertama, Tiara. Hi Marsha. Hi Tiara. Why you look so sad? I really confused.
Why you feel confused? Do you have a problem? Kenapa sih kamu ngerasa bingung? Apakah kamu ada masalah? Kata si Tiara. Kata Marsyanya, I haven't been able to pay the school administrations. Do you have any advice to me? Saya belum bisa untuk membayar uang administrasi sekolah. Apakah kamu ada saran untukku? Nah, mana nih yang merupakan asking suggestion dan giving suggestion mana nih? Kalian bisa garis bawahi ya. Kata si Tiara, I think you should ask dispensation to the school. Saya rasa kamu harus meminta kerenggangan waktu ke sekolah gitu untuk membayar. Kata Marsyanya, it's good idea. Thanks Tiara for your suggestion. Nah, kata si Marsha ini termasuknya apa nih? Respon yang agreeing atau disagreeing? Komen ya. Next. Nah, ini nih yang terakhir. Kalian buat tugas individu ya. Buat dialog sederhana, yaitu berarti dialognya ada dua ya. Menggunakan expressions of offering, menawarkan bantuan. Dan dialog yang kedua itu adalah tentang suggestion, memberi saran. Berarti kalian bikin dua dialog sederhana tentang offering dan suggestion. Bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah ibu berikan di materi ini, atau tidak kalian bisa searching sendiri di internet. Sampai di sini paham? Oke, pembelajaran selesai dan kalian bisa cek materi ini bisa di internet atau enggak di YouTube. Nanti juga ibu akan upload video pembelajaran ini di YouTube. Jangan lupa subscribe, like juga, dan komen juga ya. Bacaannya itu di YouTube channel ibu, yaitu Indri Fuji Lestari. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.